Usai para guru besar dan dosen menyampaikan petisi keprihatinannya, kini giliran sivitas akademika lainnya yakni para mahasiswa yang memilih turun ke jalan untuk menyuarakan keprihatinan. Apakah aksi demo mahasiswa kali ini bisa berdampak pada pelaksanaan pemilu serentak? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami analis politik Ray Rangkuti. Selamat sore Bang Ray. Sore. Baik Bang Ray, Presiden Jokowi mendapat peringatan dari berbagai sivitas akademika, guru besar, dan terkini adalah pergerakan mahasiswa. Nah, ini bagaimana catatan Anda mengenai munculnya gelombang kritik terhadap Jokowi di tahun terakhir ya sebagai Presiden? Ya, tentu nggak sulit untuk menduga dan menebak bahwa reaksi ini akan muncul. Karena di tengah masyarakat kita ini masih terdapat banyak orang yang ingin agar demokrasi kita itu bukan demi kepentingan keluarga tertentu, bahwa demokrasi kita itu dibuat bagi kepentingan rakyat Indonesia, bukan demi kepentingan memuluskan keluarga tertentu, apalagi dalam proses pemulusan itu dianggap juga terjadi berbagai hal yang jauh dari perilaku etis, baik sebagai pejabat negara maupun apalagi sebagai kepala pemerintahan gitu. Nah, oleh karena itulah kita melihat berbagai reaksi yang cukup keras dari berbagai sivitas akademika. Dalam catatan saya sudah lebih dari 130 kampus yang melibatkan mungkin sampai 200-an lebih guru besar di Indonesia yang melakukan semacam kritik terhadap Pak Jokowi terkait dengan yang kita sebutkan itu tadi, bahwa demokrasi yang kita perjuangkan bersama ini bukanlah untuk kepentingan keluarga gitu. Dan demokrasi yang kita inginkan ini demi kepentingan pengelolaan bangsa dan negara yang lebih beradab gitu. Persis seperti yang tadi disebutkan oleh rekan mahasiswa tadi itu, memang saya agak tercengung mendengarnya. Ini kan pesta rakyat kata beliau, bukan pesta keluarga, kira-kira gitu. Nah, sekarang ini kan kita melihat ini seperti pesta keluarga, bukan pesta rakyat gitu. Baru di tengah-tengah kritik yang begitu luas dilakukan oleh sivitas akademika, Presiden tetap saja dengan laku yang seperti berlalui semuanya gitu. Misalnya kita masih mendapatkan catatan Presiden melakukan aktivitas di waktu yang sama, di daerah yang sama, bersama dengan keluarganya gitu. Beliau membuka jalan tol tanggal 7 di Batubara, Sumatera Utara. Anaknya kampanye di Deli Serdang tanggal 7 Sumatera Utara. Malamnya makan-makan di salah satu mall di Medan di Sumatera Utara. Itu tanggal 7 yang sama, di daerah yang sama. Nah, ini kan menggambarkan apa yang tadi disebutkan oleh rekan mahasiswa tadi. Ini kok seperti pesta keluarga, bukan pesta rakyat, bukan pesta demokrasi gitu. Nah, tentu sebagai akademisi dan seterusnya itu menggerakkanlah aktivitas mereka untuk mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini yang sudah juga tidak nggak sulit untuk membayangkannya kalau guru besarnya sudah melakukan aktivitas seperti ini, tentu mahasiswanya juga melihat aktivitas guru-guru besar ini gitu. Oke, Bang Ray, tapi apabila kita lihat kan Presiden sendiri beberapa waktu lalu menegaskan tidak akan berkampanye. Apakah pernyataan ini menjadi sebuah respon yang tepat yang mampu meredam keresahan terhadap situasi demokrasi yang terjadi belakangan ini? Yang kuat itu sekarang yang lihat kata-kata deh. Kalau kata-kata kita udah sering kali kata-kata yang bagus, indah, baik dari Presiden itu bermunculan. Tapi praktek di lapangannya kan terjadi yang sebaliknya. Saya sudah mengatakan tadi itu, Presiden menyampaikan tidak akan kampanye. Ya, mungkin secara formal tidak. Tetapi bagaimana menjelaskan kok bisa dalam satu hari yang sama, aktivitas keluarganya semuanya di Sumatera Utara gitu. Ya, tanggal 7 itu, Presiden membuka jalan tol, anaknya kampanye di Deli Serdang, lalu malamnya makan-makan dengan salah satu ketua beserta dengan anggota partai politik tertentu yang diketuai oleh anaknya. Gimana menjelaskannya gitu? Fakta itu jauh lebih kuat dari sekedar kata-kata. Presiden boleh mengatakan berulang-ulang, saya nggak akan kampanye. Tapi kan kalau praktek yang seperti ini terjadi, bagaimana melihatnya?
Oke, baik. Bang Rey, menurut Anda artinya seberapa besar ataupun signifikan dampak suara-suara dari Civitas Akademika gerakan mahasiswa dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap presiden, pemerintah, lembaga negara, penyelenggara negara, bahkan sampai aparat penegak hukum? Iya, kalau tingkat kepercayaannya jelas merosot dengan sendirinya gitu, tingkat kepercayaan ya. Tapi kalau ke elektoral, kayaknya di gerakan-gerakan ini nggak berbicara elektoral lagi deh gitu. Ya mereka berbicara soal keadapan pengelolaan demokrasi. Jadi sebetulnya nggak ada kaitannya dengan 01, 02, 03. Ini kaitannya kepada Pak Jokowi yang diharapkan bisa mengelola bangsa dan negara ini dari semata-mata kepentingan keluarga menjadi kepentingan bangsa dan negara. Yang tentu saja salah jangka pendeknya itu adalah soal pemilu. Bagaimana presiden dapat berlaku lebih adil, lebih negarawan, ya mengayomi semua paslon. Tidak hanya sekedar dekat secara fisik kepada salah satu paslon. Ya, di daerah yang sama, hari tanggal yang sama, aktivitasnya kok bisa sama. Lalu masih makan-makan, ada yang makan bakso dan sebagainya. Oke. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, kan presiden belum pernah makan bakso dengan ketua partai politik yang lain. Secara sendiri-sendiri loh ya. Kalau mungkin rame-rame mungkin ada. Itu. Tapi secara sendiri-sendiri, partai A, partai B, partai C, puluhan partai politik kita. Nah, Oke. kalau mau adil ya tentu semuanya diajak makan sendiri-sendiri kan. Seperti pernah dilakukan oleh presiden kepada ketua umum partai politik yang bahkan dalam survei belum mendapatkan 2 atau 3%. Gimana menjelaskan itu? Oke, Bang Rey. Nah, jadi kalau tadi ditanyakan soal tingkat kepercayaan, ya ini semua mengurus kepercayaan sampai kepada orang mungkin tidak lagi melihat kata-kata, tapi mau melihat tindakan. Karena kata-kata selalu indah, nggak akan kampanye deh. Kenyataannya begitu di lapangannya, gitu, dan sebagainya. Oke. Dan sebagainya. Baik, Bang Rey, terakhir bagaimana Anda menilai potensi gerakan Civitas Akademika ini ke depannya? Saya tidak tahu ya, sebab kalau saya apa namanya itu perhatikan, ya saya nggak tahu juga. Nah, sebab saat ini nggak tahu aja kita udah dikait-kaitkan bahwa kita seperti otak di belakang gerakan mahasiswa ini gitu loh. Padahal kita nggak tahu apa yang mereka mau lakukan. Tapi ada aja yang menyebut otak gerakan mahasiswa ini Rai Rangkuti gitu ya di beberapa medsos gitu. Nah, saya sih nggak mau memprediksi seperti apa ya. Yang bisa kita bayangkan itu sebetulnya kalau kita mau arif ada kegelisahan yang meluas di lingkungan akademisi. Akademik itu kan bukan hanya sekedar guru besar, dosen, tapi termasuk di dalamnya tentu adalah mahasiswa. Nah, mereka belajar, ya, mereka menimba ilmu dan pokok penting dari ilmu pengetahuan itu adalah membela kebenaran dan mencari kebenaran gitu. Nah, kalau itu dilukai, ya tentu saja itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmu yang mereka pelajari di dalam kampus. Yang dengan sendirinya ya mengundang mereka untuk membenahinya. Karena itulah prinsip penting dari keilmuan kan, mencari kebenaran dan memegang kebenaran, bukan mencari kekuasaan dan memegang kekuasaan. Ilmu pengetahuan tidak dimaksudkan untuk itu gitu. Nah, inilah menurut saya. Oleh karena itu saya nggak bisa prediksi. Ini soal bacaan mereka terhadap lingkungan dan sebagainya ini yang bisa saya katakan sejauh ini ya gerakan ini murni, tidak bukan mobilisasi, bukan bertujuan partisan. Itu yang saya sebut tadi ini sudah melampaui elektoral. Nggak ada kaitannya dengan elektoral 01, 02, 03. Nggak ada lagi. Ini tuntutan kepada presiden agar lebih negarawan, lebih adil, dan tentu saja kepada penyelenggara pemilu khususnya juga lebih mandiri dan aparat keamanan ya lebih mengayomi seluruh warga negara kita baik mereka yang menggunakan hak politiknya untuk mengkritisi pemerintah maupun tentu saja yang menggunakan haknya untuk membela pemerintah. Oke, baik Bang Rey, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini di Metro Hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.